Teman-teman, kita mau percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita masuk ke ibadah kita lebih dalam lagi, yuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu, kami semua boleh berkumpul di sini ya Bapak untuk beribadah bersama ya Bapak melalui live stream ya Bapak. Kiranya Engkau berkati supaya kami masing-masing boleh mempersiapkan hati kami ya Bapak, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapak untuk memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak di hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau pujikan satu lagu ini, kita mau nyatakan hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus saja kita mau menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita, seluruh pengharapan kita ke dalam Tuhan. In Christ alone. Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Kita boleh pujikan lagu ini satu kali lagi. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first life to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of man can ever pluck me from His land. Till He returns and calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, till I could pride myself in battle's war. Life is blessed beyond measure, and by His strength alone I love Him. I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies couldn't equal to the grace by which I stand. Oh, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengakui segala dosa kami ya Bapa. Kami yang banyak sekali kesalahan, kami yang banyak sekali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Baik di dalam keseharian kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, ketika kami melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami. Bapa, Engkau tahu kami begitu banyak sekali dosa, begitu banyak sekali kelalaian ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan mengampuni kami ya Bapa. Jauh sebelum kami sendiri melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, bantu kami setelah ini, bantu kami ya Bapa, untuk kami boleh semakin hari semakin mendekat kepadamu, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Bapa untuk kami boleh menjadi berkat, kami rindu kami boleh menjadi alat-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam segala kesibukan kami, di dalam segala aktivitas kami Bapa, kami percaya Engkau mampu memakai kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu. Engkau mampu untuk menjadikan kami ya Bapa menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa pengakuan dosa kami. Kami berdoa hanya kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita mau dengarkan dulu berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tema hari ini yaitu dipelihara tapi harus bekerja. Di dalam tema ini kita mau belajar bahwa ya memang Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita bagaimanapun kita, kondisi kita, bagaimanapun kita menjalani kehidupan kita. Tapi kita juga mau percaya bahwa di dalam pekerjaan kita, meskipun kita merasa kesulitan, merasa banyak sekali masalah, kadang masalah tersebut nggak pernah berakhir, kadang masalah tersebut
kayaknya kok tambah lama tambah berat, tambah kok Tuhan kok nggak pernah menolong aku, kok kerasanya ini pekerjaan nggak ada habisnya kayak gitu. Kita mau belajar hari ini, kita nggak sendirian, kita bekerja itu bukan ya ini dunia pekerjaan maka Tuhan nggak ada di situ. No, Tuhan ada di situ, bahkan Tuhan akan memberkati kita lewat pekerjaan kita. Maka kita mau menenangkan hati kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan dari KJ 410, tenanglah kini hatiku. berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan bersama-sama untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, teristimewa ketika kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pembacaan firman Tuhan, penguraian firman Tuhan, dan ketika kami menjalani firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kuduslah yang senantiasa berbicara, mengingatkan kami, dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini dipelihara tetapi harus bekerja. Terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lalu sempat ada di kabar di WA, mungkin saudara menerimanya di email ataupun dimanapun juga. Ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki dan hanya anak laki-laki itulah anaknya, satu saja. Ayah ibunya bekerja dengan luar biasa, tetapi anaknya ini malasnya luar biasa. Sampai-sampai saudara, dia tidak berminat untuk sekolah lagi. Yang dia minati cuma mainan. Kalau istilahnya sekarang ya main game, saudara ya. Entah game apapun juga begitu ya, dia main game. Lalu orang tuanya mulai memikirkan ini jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup anak itu, lalu dibawalah datang ke konselor. Lalu mereka berbicara, lalu anaknya berbicara dengan konselor, dan akhirnya konselor itu berjumpa dengan orang tuanya. Dan ketika ditanya, bagaimana anak saya? Dia bilang, anak bapak sebetulnya hanya memiliki pemahaman yang kurang pas terhadap hidup ini. Loh kok bisa? Kurang apa? Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu sering ngomong kepada anak, Papa Mama itu bekerja keras untuk kamu. Papa Mama itu banting tulang untuk kamu. Supaya kamu bisa sukses, supaya kamu bisa baik. Anaknya mulai nangkep. Papa Mama bekerja keras untuk aku. Supaya aku baik, supaya aku sukses. Lah terus, buat apa aku bekerja? Buat apa aku sekolah tinggi-tinggi, wong semua sudah disediakan oleh papa mama kok. Saudara, ini menjadi persoalan bagi orang tua tersebut. Ya kelihatannya lucu, saudara, tapi anak ini karena nangkep diberitahu papa mama kerja keras untuk kamu. Anak ini berpikir, ya aku sudah berterima kasih kepada orang tua, ya sudah toh. Wong hartanya banyak kok harus saya bekerja lagi nambah hartanya buat apa? Papa mama meninggal, aku mewarisi hartanya juga bisa cukup untuk hidup. Nah, saudara, ada pandangan yang demikian. Saudara, Yesus ingin membicarakan bagian ini kepada murid-muridnya tentang sebetulnya apa yang menjadi persoalan dari kehidupan manusia ini.
Saudara, Tuhan Yesus ingin berbicara tentang hal yang mendasar di dalam kehidupan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang menguasai alam semesta. Alam semesta itu dikuasai oleh Allah dan alam semesta itu diciptakan oleh Allah termasuk manusia. Yang kedua, saudara, kalau alam semesta diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, maka Allah lah yang memelihara seluruh ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah dipelihara, termasuk manusia. Oleh sebab itu, saudara, yang paling penting dari semuanya ini, Yesus mau menekankan, saudara, dalam ayatnya yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-33. Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa, saudara? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita yang pertama, setiap orang itu harus betul-betul mengenal Allah. Setiap orang itu harus tahu betul bahwa Allah itulah yang menciptakan dirinya. Bahkan firman Tuhan menyatakan mengenal Allah itu jauh lebih penting daripada hidup ini. Saudara hidup perlu makan, tubuh Anda perlu pakaian, tetapi lebih penting dari semuanya itu adalah mengenal Allahnya. Ini bagian yang paling penting supaya manusia itu sadar bahwa dia hidup bukan karena kehebatannya dia, bukan karena dia mau hidup, tetapi Allah yang memberi hidup itu. Yang kedua, saudara, bagian ini mau mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memelihara manusia. Tuhanlah yang memelihara alam semesta, demikian juga Tuhan itu memelihara seluruh ciptaannya. Karena Tuhan memelihara seluruh ciptaannya, maka setiap orang pun juga diperhatikan oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa dan mampu melakukan apapun juga, tetapi ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Saudara, kalau saudara punya binatang peliharaan, saya hampir yakin saudara-saudara akan memelihara itu dengan baik. Kalau saudara tidak memelihara binatang peliharaan Anda, saya hampir yakin binatang peliharaan Anda menderita, sakit-sakitan, bahkan mungkin mati. Beberapa bulan yang lalu sebelum COVID ini, saudara, KBS itu merasa tidak bisa membiayai kebun binatang Surabaya itu, tidak bisa membiayai makannya binatang itu. Dan bahkan rugi terus. Ternyata selidik punya selidik, makanan dari binatang-binatang itu ternyata juga dikorupsi. Jadi korupsi di Indonesia itu luar biasa sekali, sampai binatang pun direbut, saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, saudara bisa bayangkan kalau itu dunia, saudara. Kalau Allah menciptakan dunia, maka Allah yang memelihara alam semesta yang begitu luar biasa, Allah sanggup memelihara itu, saudara. Saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ini, Tuhan ingin mengingatkan kita beberapa hal, saudara. Ya, yang tadi kita mengenal dulu, menyadari Allah yang memelihara, dan yang ketiga Tuhan itu menghendaki kita itu bekerja. Saudara perhatikan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada orang yang ngomong bahwa Adam dan Hawa itu enak, tidak ada pekerjaannya, tahu-tahu bisa makan, tahu-tahu bisa minum. Oh saudara, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-15, di situ dikatakan manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Mengusahakan dan memelihara tanah itu. Artinya apa, saudara? Adam dan Hawa itu bukan enak-enakan, bukan ongkang-ongkang kaki, tetapi dia bekerja
mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu pekerjaan Adam dan Hawa. Saudara, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 2 Tesalonika ayat 3 ayat pasalnya ketiga ayatnya yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, kenapa sampai terjadi di jemaat Tesalonika ada orang yang tidak mau bekerja? Karena ada orang yang memiliki konsep yang salah. Ketika diberitahukan bahwa hari Tuhan akan datang, lalu mereka berkata, buat apa repot-repot? Kita harus bekerja, sebentar lagi hari Tuhan akan datang. Kalau hari Tuhan akan datang, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Maka beberapa dari mereka melakukan meditasi, dari mereka menjauhkan diri dari dunia, mengurung diri, untuk bertapa dan untuk mempersiapkan diri untuk berjumpa di hari Tuhan itu. Dan akhirnya mereka tidak bekerja. Dan ketika mereka tidak bekerja menyusahkan banyak orang. Orang-orang harus mendukung mereka. Orang-orang harus memberikan makan kepada mereka. Maka Paulus dengan jelas katakan, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Lalu saudara, pada bagian ini juga diingatkan di dalam ayatnya yang ke-26, saudara, dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Saudara, dan saya diingatkan untuk memandang burung-burung di langit. Lalu perhatikanlah bunga bakung di ladang. Saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk melihat burung di langit, bunga bakung di ladang. Bukankah semuanya itu dipelihara oleh Tuhan? Bahkan saudara, ayat 26 itu menyatakan demikian. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, penekanan Tuhan Yesus kepada kita semua, kita diingatkan, bukankah manusia itu jauh melebihi burung-burung yang ada? Kenapa saudara? Karena kita diberi akal, kita diberi rasio oleh Tuhan untuk kita bisa berpikir, kita diberi kehendak oleh Tuhan, kita bisa melakukan keinginan kita juga diberi perasaan oleh Tuhan, supaya saudara dan saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada perasaan. Tuhan memberikan semuanya itu tidak kepada burung, tidak kepada bunga, tetapi kepada saudara dan saya. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu jauh melebihi burung-burung. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita, jikalau anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang memelihara itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru Tuhan menghendaki supaya kita melakukan segala sesuatu, supaya kita bekerja, supaya kita jauh lebih daripada burung-burung yang ada di udara. Supaya nama Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kita itu dipermuliakan. Maka saudara, ayat 30 itu mau menyatakan demikian. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita, kalau rumput yang besok dibuang, tumbuh besok lagi dibuang, tumbuh besok lagi dibuang pun Allah memelihara. Apalagi saudara dan saya, ya jauh lebih daripada burung-burung, jauh lebih daripada rumput-rumput yang ada, jauh dari ciptaan Tuhan yang lain. Maka dikatakan, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, tidakkah ia terlebih lagi memelihara kamu, memelihara kita semua. Saudara, oleh sebab itu, mari kita berpikir bahwa dengan bekerja, seharusnya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang itu tidak bekerja, maka orang itu akan selalu mengharapkan berkat-berkat dari orang lain.
Orang itu akan terus berusaha untuk orang lain berbelas kasihan kepada dia. Tetapi ketika saudara dan saya bekerja, maka apa yang saudara hasilkan dapat menjadikan berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan pelihara kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya hanya berpangku tangan. Tuhan pelihara kehidupan saudara dan saya, bahkan masa depan kita. Tetapi Dia ingin anak-anaknya menunjukkan bahwa anak-anaknya memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah ketika kita bekerja, kita sadar bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu karena Tuhanlah yang memampukan kita mengerjakan semuanya itu. Dan ketika kita sadar Tuhan mampu melakukan semuanya itu, kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa bekerja. Kita semakin bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam pekerjaan kita, Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani ini. Kalau burung-burung dipelihara, kalau semua bunga bakung dipelihara, kalau rumput yang mau dibuang saja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Mari kita merasakan pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan kita. Mari kita satukan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kalau Engkau boleh mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Sadarkan kepada kami untuk kami boleh terus mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Sadari bahwa Engkau memelihara kami. Sadarkan kepada kami bahwa Engkau mengharapkan kami untuk bekerja di dalam perlindungan-Mu. Bekerja karena Engkau menghendaki kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk setiap rekan-rekan pemuda-pemudi saat ini berada di tempat ini maupun yang melihat dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, jadikan masa depan mereka, masa depan yang betul-betul mereka sadari, Tuhanlah yang mengatur semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bekerja, terima kasih kami boleh melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang kami permuliakan, kami semua berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda, saya undang untuk berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari rekan-rekan pemuda-pemudi kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap pemuda-pemudi yang ada dimanapun juga. Kami berdoa untuk relasi mereka bersama dengan seluruh anggota keluarga. Jadikanlah rekan-rekan pemuda-pemudi ini boleh menyatukan keluarga, boleh menghangatkan suasana keluarga, boleh membuat keluarga itu merasa nyaman ketika ada mereka. Terima kasih Tuhan, jagalah hubungan relasi mereka antara kakak beradik, antara dia dengan orang tuanya, dan biarlah sungguh kami boleh melihat mereka itu adalah orang-orang yang mencintai anggota keluarganya. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk pendidikan mereka. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menyertai mereka, mereka yang saat ini kuliah, mereka yang saat ini akan mengerjakan TA-nya. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai mereka.
Mereka-mereka yang bekerja, mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka, supaya di dalam pekerjaan mereka, mereka terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan mereka. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolong mereka, supaya mereka memiliki tubuh yang sehat, teristimewa dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah mereka tetap memiliki kesehatan yang prima. Demikian juga kami terus ingin berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan mereka yang ada dimanapun juga. Mari Tuhan, Engkau yang terus boleh memberikan motivasi-motivasi yang benar, ketulusan hati mereka ketika mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk masa depan mereka. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh membukakan jalan bagi mereka semua. Sehingga ketika mereka melewati masa-masa muda ini, mereka akan selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau mendasarkan doa-doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita semua memberikan persembahan kita. Ayat persembahan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera. Sambil kita memberikan persembahan kita memujikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu, kami semua boleh memberikan persembahan kami pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Bapak, supaya menjadi persembahan yang layak, yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat ya Bapak, buat gereja-Mu, buat jemaat-Mu, buat orang-orang sekitar kami ya Bapak. Engkau berkati orang-orang yang akan mengelola ya Bapak, kiranya berkati supaya boleh benar-benar membawa berkat bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita mau pujikan satu lagu ini, kita mau nyatakan, kita mau percaya kepada Tuhan saja bahwa
di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, apapun itu kita mau nyatakan bahwa hati kita hanya percaya kepada Tuhan, maka kita pujikan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kamu juga mengerti sekarang. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan daripada Roh Kudus, memampukan saudara semua untuk senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.